Tulung Agung merupakan sebuah wilayah yang terdapat di daerah Jawa Timur. Daerah ini merupakan tempat yang mempunyai banyak cerita mistis di dalamnya. Tulung Agung sendiri terletak di bagian selatan Pulau Jawa. Mempunyai pemandangan dan wisata yang indah. Namun, dari sisi lain, hal mistis di daerah ini sangatlah tersohor. Mulai dari santetnya yang konon katanya, ilmu santet berasal dan paling kuat. Seperti santet Brojo, yang bisa menghabisi orang dalam waktu yang singkat. Serta, pesugihan Mujang atau lebih dikenal sebagai pesugihan monyet di sebuah makam. Banyak kisah-kisah misteri yang melekat dari kota ini. Baru-baru ini, viral atau ramai mengenai suatu kejadian di kota Tulungagung ini. Hal tersebut adalah tentang rumah tusuk sate Tulungagung. Rumah tusuk sate adalah rumah yang letaknya di ujung pertigaan atau persimpangan jalan lurus, yang membentuk posisi huruf T. Konon katanya, masyarakat menganggap bahwa posisi rumah tusuk sate dianggap membawa sial dan petaka. Banyak hal atau kejadian, jika dipaksakan membangun atau menempati rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate sering diidentikan dengan hal-hal buruk. Seperti membawa sial dan petaka, penghuni rumah bisa mudah sakit, kurangnya harmoni dalam keluarga. Ekonomi keluarga terganggu, penghuni mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Serta, rumah lebih sering diganggu oleh makhluk halus. Dikisahkan, pada beberapa tahun yang lalu, ada seorang ibu dan satu anaknya yang masih bayi. Dia berada di daerah Tulungagung. Tidak ada saudara, keluarga atau bahkan teman, nekat tinggal di daerah tersebut. Ibu-ibu tersebut bernama Mirna dengan seorang bayinya. Mirna berada di suatu desa pada siang hari, sedang kebingungan mencari tempat tinggal. Dia kesana kemari mencari kontrakan, tak kunjung mendapatkan informasi. Sampai suatu ketika, ada seseorang yang melihat Mirna kebingungan dengan menggendong anaknya. Dia ditanyai oleh Pak Sugeng namanya. Pak Sugeng menawari sebuah rumah yang dikontrakan. Dengan bangunan 2 lantai, halaman luas dan beberapa perabotan. Mirna pun diajak melihat-lihat kondisi rumah tersebut. Setelah dilihat-lihat dari kondisi dan fasilitas yang ada, ternyata Mirna suka. Pak Sugeng pun memberi harga sekitar 3 juta rupiah. Harga yang sangat murah bila dibandingkan dengan kontrakan pada umumnya. Tanpa bertanya atau berpikir hal aneh, Mirna pun bayarnya lunas dalam untuk 1 tahun. Ternyata rumah tersebut adalah milik Pak Sugeng sendiri. Setelah menempati rumah tersebut, Ibu Mirna mulai merasakan kejanggalan yang aneh. Pada malam hari, anaknya yang masih tertidur tidak pernah sekalipun rewel sebelum-sebelumnya. Namun, setelah menempati rumah tersebut, tiba-tiba bayi Ibu Mirna rewel. Menangis terus-menerus, dan tangisannya tidak seperti bayi pada umumnya. Tangisannya terdengar seperti suara tercekik dan suara tangisan yang menjerit. Dari kejadian tersebut, Mirna berpikir bahwa dia bukan penduduk asli daerah tersebut, jadi mewajarkan akan hal itu. Karena, bayi butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan, suhu ataupun keadaan di tempat yang baru. Pada keesokan harinya, Bu Mirna melihat banyak sekali rambut yang berantakan berceceran di lantai. Padahal dirinya merasa, tidak pernah rambutnya jatuh berantakan seperti itu, dan tekstur rambut beda dengan miliknya. Pada keesokannya, setelah dibersihkan, rambut tersebut ada lagi berceceran di lantai. Mirna merasa, ada orang yang masuk rumahnya tanpa permisi. Dia berusaha tidur dengan tikar di ruang tamu, dengan nyala lampu masih hidup. Pada jam 2 dini hari Mirna terbangun, karena ada yang mematikan lampunya. Dia kaget karena kondisi ruangan gelap gulita, kemudian dia berusaha menghidupkan lampunya kembali. Pandangan Mirna tiba-tiba teralihkan dengan sosok perempuan berambut panjang, berbaju putih, berdiri di atas lantai 2. Sosok tersebut melayang perlahan, dan Mirna seketika nge-freeze ketakutan tidak bisa bergerak. Bayinya yang semula tertidur pulas, seketika menangis menjerit karena adanya sosok tersebut. Akhirnya Mirna pun berusaha masuk ke kamarnya, dengan kondisi ketakutan dan panik. Keesokan paginya, setelah tenang dan ingin mencari udara segar, Marni pergi belanja keluar rumah dan ingin bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitar rumah tersebut. Di toko kelontong, dia memperkenalkan sebagai penghuni baru di rumah Pak Sugeng. Sontak sang penjual kaget, karena Mirna berani menempati rumah tersebut. Karena rumah tersebut adalah rumah tusuk sate, yang terkenal angker. Beberapa kali dihuni orang, tidak ada yang betah lalu pergi dalam hitungan hari. Setelah berbelanja, Mirna pulang dan mengamati rumahnya dari depan. Ternyata apa yang dibilang ibu penjual, tentang rumah tusuk sate itu benar. Rumahnya persis, di ujung jalan persimpangan jalan. Setelah mengetahui kondisi rumah tusuk sate tersebut, mau tidak mau, Mirna menerimanya karena dengan kondisi keuangan yang menipis jika dia ingin pindah.
namun banyak gangguan yang dialami Mirna dan bayinya. Mirna masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba ada lubang seperti liang lahat kuburan menganga. Posisinya ada di ruang tamu tepat di sebelah Mirna tidur sebelumnya. Kondisi tersebut membuat Mirna ketakutan dan panik, namun lagi-lagi, kondisi keuangan yang menipis, membuat Mirna harus tetap memberanikan dirinya tinggal di rumah tersebut. Pada malam harinya, ketika Mirna sedang menyusui bayinya, tiba-tiba asinya berubah menjadi darah. Dia panik kebingungan serta bayinya juga ikut menangis keras. Sembari Mirna menenangkan bayinya serta mencari susu formula, terlihat sosok pocong berdiri di samping tangga dekat dengan lubang liang lahat tersebut. Pocong tersebut berwajah hancur, seram dan menatap Mirna dengan marah. Mirna tidak bisa bergerak dan hanya bisa diam ketakutan sambil ditatap oleh pocong. Beberapa hari kemudian, Mirna merasa gangguan dari penghuni rumah tersebut sangat meresahkan. Mirna berniat mengusir sosok-sosok yang ada di rumah tersebut. Tak lama kemudian, datanglah seorang ustadz yang ingin mendoakan rumahnya. Dia masuk ke dalam rumah, sedang berdoa dan tak lama selang beberapa jam, Pak Ustadz keluar rumah dan dari mulutnya memuntahkan darah. Dia bilang menyerah dan takut jika ia teruskan akan membahayakan nyawa. Namun, Mirna dengan nada ketakutan memohon agar tetap dibantu. Selama menunggu Pak Ustadz datang, Mirna selalu diganggu dengan bau busuk, bau tidak sedap, dan suatu ketika sedang sholat, Mirna diganggu dengan dibisiki di telinganya. Pada salam-salam terakhir, Mirna merasa ditemani banyak sosok-sosok makhluk halus di sekitarnya pada saat sholat. Keesokan harinya Pak Ustadz datang dengan teman-temannya. Mereka langsung melakukan prosesi mendoakan rumah. Namun tak lama berlangsung, teman-teman Pak Ustadz banyak yang tidak kuat. Ada yang muntah, pusing sampai pingsan, karena saking kuatnya sosok yang mendiami rumah tersebut. Pada akhirnya, Mirna memutuskan untuk berdampingan saja dengan penghuni rumah. Mental Mirna terasa sangat dihajar dengan berbagai gangguan di rumah tersebut. Sampai-sampai dia berhalusinasi, melihat tali di atas meja, di kamarnya. Seakan-akan, sosok di rumah tersebut, menyuruh Mirna untuk bunuh diri jika dirinya tidak kuat dengan berbagai masalahnya. Pada beberapa hari kemudian di malam ke-40, teror atau gangguan sangat meresahkan dan menyerang fisik. Ketika Mirna sedang tidur di kamarnya, tiba-tiba bayinya seperti ada yang menyeretnya. Dalam kondisi tersebut, Mirna teriak-teriak ketakutan, namun dia merasa rebutnya ada yang menjambat. Kepalanya dipukul-pukulkan ke dinding sampai berdarah. Mirna berusaha sadar dan langsung menggendong bayinya. Pada saat keluar kamar, dia terkaget, terlihat sosok wanita berambut panjang berbaju putih, ada sosok pocong yang berdiri, sosok kakek-kakek tua dan masih banyak lagi yang muncul. Dia akhirnya keluar rumah pada malam tersebut dan ditolong oleh warga, kemudian dibawa ke rumah Bu Rahma, salah satu saudara dari Pak Sugeng. Dari situlah terungkap semua penyebab asal-muasal rumah angker tersebut. Bu Rahma menjelaskan, rumah tersebut merupakan milik Pak Sugeng yang telah lama tak laku dijual, atau dikontrakan karena keangkerannya. Awal mulanya, rumah tersebut memang dibangun dengan posisi tusuk sate. Sengaja dibangun seperti itu, benar-benar sengaja. Namun hal tersebut ditentang oleh para pekerja yang membangunnya, karena bisa berakibat fatal dan membuat mereka celaka. Setelah rumah itu jadi, akhirnya ditempati oleh adik dari istri Bapak Sugeng, yang berisi 3 orang penghuni, yaitu ayah, ibu, dan seanaknya. Naasnya, mereka bertiga meninggal dengan cara mengenaskan. Sang anak meninggal karena gantung diri di ruang tamunya. Sang ibu meninggal karena terjatuh dari lantai 2, kemudian dia dikuburkan di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu dekat dengan tangga. Sang ayah meninggal karena tubuh terbakar api hidup-hidup saat sedang memasak pada malam hari. Diduga keluarga tersebut melakukan pesugihan, sehingga satu persatu dari mereka mati dengan cara mengenaskan. Dan terlihat secara sengaja, rumah tersebut dibangun tusuk sate, karena diduga untuk dihuni makhluk-makhluk yang disembahnya, agar memberikan kekayaan yang berlimpah. Jadi dari kejadian-kejadian horor yang tidak masuk akal yang dialami oleh Mirna, berasal dari cerita saudara Pak Sugeng yang dianggap melakukan ritual pesugihan.